Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita staycation di dalam rumah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, menikmati satu hadirat Tuhan, dan kita mau mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidupku. Karena kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, dan kalau bukan karena perkenanan Tuhan, kita tidak bisa menikmati hari ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mau datang kepada Tuhan dengan satu ucapan syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami sepanjang hidupku. Haleluya. Sebab hari ini Tuhan adakan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku atas anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya perjalanan kita sepanjang tahun 2021 ini ada dinamikanya, ada iramanya. Tidak semua itu baik, tidak semua itu juga kurang baik, dan tidak semua itu juga tidak baik. Di dalam segala hal dan di dalam segala sesuatu yang kita sudah alami sepanjang tahun 2021, ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin yang membuat kita belajar banyak tentang kasih Tuhan, mungkin yang membuat kita dan memaksa kita untuk bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Mari malam hari ini kita datang dengan kesungguhan hati kita, berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun 2021. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesusku
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah di hari terakhir tahun 2021 ini, sehingga kami semua diberkati dan dibekali untuk melangkah pasti di tahun mendatang. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa dan berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, kita boleh melambaikan tangan. Ya, kita sepakat dan kita setuju bahwa Tuhan Yesus kasihnya tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tidak pernah terbatalkan berkatnya dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari
Ya Tuhan Allah Bapa kami ada kerajaan surga. Tuhan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pengunjung tahun ini ya Bapa. Tuhan kami datang di hadirat-Mu ya Bapa untuk memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa tangan kami yang memberi ya Tuhan, supaya menjadi berkat di hadapan-Mu ya Yesus. Kami siap untuk memberi ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Jalan sertanya setiap hari dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia, baik dalam keadaan suka maupun dalam duka. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Kasih dalam Tuhan, saya kalau nyanyi lagu ini mungkin sama-sama dengan Ibu Doroti ya. Kita ingat sekolah minggu ya. Ya, kalau anak sekolah minggu itu suruh berjejer nyanyi terus kelilingin gereja ini. Untung nggak 7 kali, karena kalau 7 kali saya rontok ya. Ingat cerita tentang tembok Yeriko. Ya jalannya nggak usah 7 kali keliling ya. Dan kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan itu yang akan membuat kita untuk tetap tegar melangkah di dalam Tuhan. Kita ingat cerita Musa. Kalau Tuhan tidak beserta dengan Musa, Musa tidak mau berjalan. Malam hari ini mungkin kita agak sedikit ngotot boleh dibilang ya. Kita minta Tuhan, berjalanlah bersamaku di tahun 2022. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi yang kita tahu adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Dia akan ada bersama-sama dengan kita, asalkan kita mau hidup di dalam kebenarannya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan Tuhan, dan aku perlu Tuhan memimpin langkahku setiap waktu. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
malam hari ini kita minta Tuhan terus memimpin langkah kita. Apa yang terjadi di depan kami tidak tahu Tuhan. Asalkan berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami mau melaluinya. Oleh karena itu berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu. Haleluya. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami kepada Tuhan malam hari ini. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kami di tahun 2021, bahkan di tahun-tahun yang lalu, kami juga tetap mohon Tuhan pimpin perjalanan hidup kami di tahun ke depan. Entah seberapa lama Tuhan izinkan hidup kami di dalam dunia ini, tetapi selama Tuhan berikan kami kesempatan itu, kami mau Tuhan terus berjalan-jalan bersama dengan kami. Kami mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kami mau tunduk kepada otoritas Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami memerlukan firman Tuhan malam hari ini, yang akan meneguhkan perjalanan kami di tahun depan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menaruh pesan yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu malam hari ini. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadikan hati kami tanah yang baik, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari dengan benar. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah sementara hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan itu, hamba-Mu selalu ada dalam pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara di. Kita akan baca bersama dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita sama-sama berdiri dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Akhir tahun, tentang melupakan dan mengarahkan. Ya, kita baca sama-sama dari alamatnya, mulai. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita berkumpul untuk beribadah. Bisa berada di akhir dari tahun 2021 ini, artinya kita telah melewati satu babak lagi dalam perjalanan hidup kita. Tentunya kita tidak berhenti. Ini hanya satu shelter dalam perjalanan. Ya. Kalau kita perjalanan jauh, ada rest area. Ya. Kalau balap mobil, ada pit stop. Kalau saudara naik bus, ada shelter, tempat naikkan turun penumpang. Nah, ini saudaraku, akhir tahun itu seperti ini. Ya. Lelah sepanjang 2021, kita berhenti. Sekarang ini kita sedang berhenti. Kita sedang berhenti, di tempat ini kita mengisi bahan bakar lagi. Untuk apa? Jalan lagi di tahun mendatang. Saudaraku, kita akan terus melanjutkan perjalanan hidup pada babak-babak berikutnya. Ya, nggak tahu masih dipercaya Tuhan untuk berapa tahun lagi, tapi kita akan melanjutkannya. Setelah melewati perjalanan berat di tahun 2021 ini, saudaraku, menghadapi pandemi yang melonjak begitu rupa dan sangat mengerikan di pertengahan tahun, ya kita rasakan itu, bahkan berdampak juga pada jemaat. Nah, saya menghitungnya saudaraku, selama pandemi ini kita lebih dari 30 yang terpapar, ya termasuk saya, Tapi puji Tuhan, Tuhan telah membuat kita bisa melewati itu semua dengan baik, walaupun tentu juga kita mengalami kelelahan, ya. Kita lelah, kita mengalami kelelahan fisik maupun kelelahan psikis. Kita mengalami kelelahan lahir dan juga kelelahan batin. Tapi kita patut bersyukur karena Tuhan memberi kita kekuatan dan pertolongan yang ajaib, sehingga kita bisa sampai di hari ini, hari Jumat tanggal 31 Desember 2021. Amin. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, sebelum melangkah ke babak berikutnya, kita perlu mengadakan evaluasi. Kita periksa diri tentang perjalanan yang kemarin, yang penuh dengan perjuangan, yang sudah kita lewati, yang beberapa jam lagi kita akan akhiri. Evaluasi dirasa perlu, saudara-saudara, supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, dan itu berguna untuk bekal di tahun mendatang. Ungkapan katakan supaya kita jangan seperti keledai yang terperosok pada lubang yang sama. Ya. Bisa terperosok lagi enggak? Bisa. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi ya jangan di lubang yang sama. Karena dalam perjalanan kita ada banyak batu yang bisa membuat kita tersandung, ada lubang yang membuat kita terperosok, tapi jangan di lubang yang sama, jangan di kesalahan yang sama. Itu perlunya kita belajar mengevaluasi diri. Rasul Paulus, saudaraku, menuliskan pandangannya tentang keseluruhan perjalanan yang sudah dijalaninya, yang sedang dijalaninya, dan yang akan ditempuhnya kemudian. Lalu dia mengatakan, saudaraku, lupakan apa yang di belakang. Ya. Lupakan apa yang di belakang. Saudaraku, ini poin pertama, lupakan apa yang di belakang. Mudah? Tidak. Ya, itu sebabnya saya buat jadi satu tulisan hari ini. Ya. Saya khotbahkan hari ini. Kenapa, saudaraku? Karena melupakan itu tidak mudah. Saya dapat WA dari teman begini, saudaraku. Di mana yang jual petasan malam ini, yang bisa meledak dan membuat semua kenangan masa lalu itu hilang. Ada nggak, saudaraku? Petasan yang bisa meledak, yang membuat semua kenangan masa lalu hilang. Kira-kira ada, saudara? Halo, halo?
Iya, saya ingin nyambung saudaraku ya. Jelas tidak ada. Ya. Hari-hari yang sudah kita jalani, baik itu manis maupun pahit. Dulu bahasanya perjalanan saya penuh dengan pahit dan getir. Itu saya dengar dulu orang-orang zaman dulu. Coba kalau saya tanya di sini Pak Wasdono, dulu ungkapannya gitu Pak ya. Pahit dan getir ya. Pahit dan getir. Saya dengar dulu iya saja saudaraku. Tapi sekarang saya pikir masa sih nggak ada manis-manisnya? Ya, perjalanan saudara ada manisnya nggak sih? Oh ya, oke. Berarti perjalanan hidup saudara penuh dengan pahit dan getir, pare dan pepaya, daun pepaya. Jadi nggak ada manisnya ya. Udah jangan ikut Tuhan lagi deh. Iya kan? Masa iya sih pahit semua? Soalnya saya tanya ada manisnya, diem saja saudaraku. Apa karena pakai ini ya? Ya, oke, saudara-saudara. Tentu ada pahit, ada manis. Ada suka? Nah gitu dong, saudara mengakui kalau duka. Harusnya saya tadi bilang ada duka. Tuh kan sukanya lebih sedikit. Oh iya, saudara ternyata ikut Tuhan itu banyak pahitnya dan banyak dukanya ya. Iya Pak iya? Amin? Ya ini menghidupkan suasana saudara, ini menghidupkan suasana. Oke ya, jadi ada pahit ada manis, itu pengalaman kita. Ada suka, ada duka. Juga saudaraku ada sukses, ada kegagalan. Ya. Ada kegagalan, ada tuh lebih gak ada yang jawab saudaraku. Jadi rupanya banyak yang gagal jemaat ini. Iya, gimana ya? Berarti kita harus bergumul tahun depan supaya meminimalisir hal yang seperti itu. Karena pandemi mungkin jadi banyak duka, banyak gagal. Betul? Tidak ya, tidak. Jemaat GBT Bukit Sion penuh dengan berkat. Yes, gitu. Ada sukses, ada bahagia. Dan memori itu saudaraku ada dalam pikiran, ada dalam hati, ada dalam perasaan. Dan itu tidak bisa di-delete seperti saudara mendelete tulisan di HP saudara atau membuang segala isi memori komputer, enggak bisa. Ya, tidak sekali pencet delete. Saudaraku saya pernah nulis panjang, saudaraku salah pencet ke delete, ya udah saudaraku. Saya teriak, Sel, Ben, ini gimana ini dicari nggak ada apa-apa, pencet mana tadi nggak tahu. Saya pikir coba itu yang di kepala saya yang jelek-jelek, yang di hati saya yang jelek-jelek itu salah pencet gitu, tuh hilang semua gitu ya. Wah bahagia banget hidup kita. Ternyata nggak segampang itu saudaraku. Ada sukses, ada bahagia yang sudah kita nikmati itu terpatri di hati. Itu terpatri di pikiran. Bisa jadi kebanggaan waktu kita mengingatnya, betul? Sukses, bahagia itu jadi kebanggaan. Terpatri di pikiran, terpatri di hati. Tapi juga ada air mata, ada kegagalan, dan juga ada duka. Dan itu bisa menjadi kesedihan dan trauma ketika kita mengingatnya. Bisa bikin baper, bisa bikin galau kalau kita ingat. Ya. Tadi saya bicara dengan Pak Temi, saya ingat 2 tahun lalu saya dikagetkan dengan papa mamanya yang sudah umur 80 tahun hadir di kebaktian ini saudaraku. Saya begitu ingat Temi, ingat mamanya datang, saya ingat almarhum istri yang bersaksi. Ingat. Lalu jadi kesedihan, jadi trauma. Itu bisa terjadi, bisa baper. Dan itu gak bisa di-delete begitu saja. Gak bisa segampang itu melupakan. Tetapi Paulus mengatakan, aku melupakan. Aku melupakan. Maksudnya begini saudaraku. Sebenarnya memori itu tetap ada. Tidak bisa hilang begitu saja. Melupakan bukan berarti menghapus semua dari ingatan kita. Melupakan yang
dimaksud adalah semua yang telah terjadi tetap kita ingat, tetap kita kenang, tetap jadi kebanggaan, tetapi bukan menjadi kesombongan, bukan menjadi tinggi hati, atau menjadi satu trauma. Semua tetap kita ingat. Kalau itu bangga, kalau itu kesuksesan, keberhasilan, gak jadi kebanggaan dan tinggi hati. Kalau itu duka, nestapa, aduh ngomongnya duka dan nestapa. Bahasa yang kuno banget ya. Itu gak jadi kesedihan, gak jadi trauma. Ingat-ingat, tapi gak jadi trauma, gak jadi kesedihan. Itu yang dimaksud melupakan. Itu yang dimaksud melupakan. Saudara pernah mendengar nama Tony Kuswoyo? Yang tua tahu ya, Pak Wasdono tahu dulu, teman main bandnya Pak Wasdono. Dia mengarang lagu dan lagu itu populer. Terlalu indah di, biasanya Ibu Dorot yang paling ingat. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, ketika aku jauh berjalan, dan seterusnya. Saya mengambil 2 kalimat di atas. Terlalu indah dikenang, terlalu sedih dilupakan. Itu masa lalu. Itu masa lalu yang Paulus katakan, lupakan, aku mau lupakan. Tetapi kan gak segampang itu. Sampai seorang penulis lagu dan menyanyikannya, terlalu indah dikenang, terlalu sedih dilupakan. Ini dilema, saudaraku. Dan ternyata Paulus juga mempunyai dilema tentang masa lalu. Walaupun akhirnya dia mengatakan, ayo lupakan. Dalam Filipi 3 ayat 7, ini dilema Paulus nih, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini saudaraku pergumulan Paulus tentang melupakan. Dia sampai bilang, ya sudah yang dulu tuh saya anggap rugi. Kebanggaan, kesuksesan, prestasi, saya anggap rugi. Dia begitu sulit melupakan kenangan masa lalunya. Dan kata Paulus apa? Semua kuanggap sampah. Bisa? Ternyata Paulus juga perlu bergumul untuk sampai pada titik itu. Hanya dia tidak sepuitis Tony Kuswoyo yang berkata tadi, terlalu indah dikenang, terlalu sedih dilupakan. Dia lebih retorik, saudaraku. Dia katakan, yang dulu saya anggap rugi, saya anggap sampah karena saya telah bertemu dengan Kristus. Artinya saudaraku, bisa melupakan kalau ada sesuatu yang lain. Bagi Paulus yang lain itu adalah Kristus, baru bisa melupakan. Kalau nggak ada Kristus, dia nggak bisa melupakan. Jadi dia bisa melupakan karena dia bertemu dengan Kristus. Menganggap sampah dan melupakan semua kenangan masa lalu itu tetap ada, tidak bisa hilang, tapi tidak mempengaruhi perasaan. Itu loh saudaraku. Ya. Semua hal masa lalu yang Paulus bilang dianggap rugi dan dianggap sampah itu tetap ada. Dia tetap ingat kesuksesannya, jadi mahasiswa terbaik, jadi kesayangan Gamaliel, dia kejar-kejar orang Kristen untuk dibunuh, semua tetap dia ingat. Tetapi saudaraku, tidak mempengaruhi perasaan, tidak mempengaruhi pikiran saat dia ingat itu. Enggak baper saudaraku, enggak mellow. Biasanya saudaraku di kondisi-kondisi tertentu, di momen-momen tertentu kita punya ingatan-ingatan yang bikin kita baper. Nah saudaraku, Paulus mengatakan
semua yang dicapai, yang jadi kebanggaan, itu tidak membuat dia tinggi hati. Karena menyadari semuanya itu adalah anugerah. Menyadari semuanya itu karena Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saudaraku, melupakan kalau kita bertemu dengan Kristus, kita bisa. Memang semua tetap ada, kita tetap ingat, tetap dikenang, tapi kita enggak terbawa kesedihan atau keinginan untuk menyombongkan diri. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, Paulus bilang bukan hanya melupakan tapi arahkan. Arahkan pandangan, arahkan langkah bersama Yesus. Poin 2, melangkah bersama Tuhan. Mengarahkan dengan apa yang ada di hadapan. Hal inilah yang perlu diperjuangkan dalam perjalanan yang akan kita tempuh di tahun 2022. Yaitu fokus pada apa yang di depan. Fokus pada masa depan. Paulus mengatakan bahwa ia berusaha mengejar dan menangkap. Itu pembacaan kita tadi ya. Bukan berarti aku sudah sempurna dan memperoleh semua, tetapi aku mengejar dan menangkap. Pertanyaannya adalah apa yang Paulus kejar? Apa yang Paulus tangkap? Karena ayat yang kita baca di awal tadi adalah aku mengarahkan apa yang ada di hadapanku dan berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Apa yang dikejar, apa yang ditangkap? Paulus katakan panggilan sorgawi. Saudara-saudaraku, pertanyaannya juga untuk saya dan saudara, selama ini apa yang kita kejar? Lalu, apa yang kita tangkap? Dulu ada film, kau ku kejar, kejarlah daku, kau ku tangkap. Pokoknya selalu tanya sama Ibu Doroti, dia pasti tahu. Kejarlah daku, kau ku tangkap. Mudah-mudahan firman Tuhan malam ini juga tak dilupakan, karena film yang begitu lama enggak lupa juga. Ya. Kalau dikejar ditangkap. Tapi Paulus mengejar sesuatu, lalu menangkap sesuatu, yaitu panggilan sorgawi. Lalu kita ini saudara-saudaraku mengejar apa? Lalu kita menangkap apa? Apa yang selama ini sudah kita tangkap? Jangan-jangan saudaraku, kita mengejar yang salah. Lalu kita menangkap yang salah. Kita mengejar berbagai hal dalam dunia ini yang bisa menjadi sesuatu yang dipandang orang, sesuatu yang dilihat orang, yang bisa kita rasakan kita, wah, ada sesuatu yang lebih dari orang lain. Kita berusaha mengejar. Baik itu harta, materi, prestasi, jabatan. Kita berusaha mengejarnya. Saudaraku, jangan-jangan kita mengejar yang salah. Lalu kalau mengejar yang salah, menangkap yang salah. Saudaraku, bagi Paulus, berkat yang dia kejar dan berusaha yang dia tangkap adalah panggilan sorgawi. Saya katakan berkat. Ada banyak anak-anak Tuhan menjadi ikut Tuhan, bahkan jadi setia dan sungguh-sungguh karena mengejar yang salah. Apa itu? Berkat. Ya, saya bersyukur jemaat semakin hari semakin diberkati. Ada banyak dulu yang rumahnya banyak pindah-pindah begitu, sekarang cuma satu. Kok yang ketawa cuma di depan ya? Kira-kira maksud saya apa Lord ya? Rumahnya banyak pindah-pindah, ngontrak saudaraku. Lalu sekarang nggak pindah-pindah karena sudah punya gitu ya. Ya. Dan jemaat mengalami itu. Tapi jangan itu yang menjadi fokus. Jangan berkat yang menjadi fokus. Kalau itu yang kita kejar dan kita tangkap, keliru saudaraku. Keliru. Karena Alkitab bilang kekayaan itu bersayap.
Ketika kita kejar, dia punya sayap terbang. Mungkin lebih tepat juga kalau dibilang kekayaan itu jinak-jinak merpati, saudaraku. Kelihatannya udah mau sampai gitu ya, ditangkap, lolos. Saudara ada yang pernah jadi makelar rumah atau makelar tanah atau jual beli mobil, pernah ya? Wah, kayaknya orang ini udah pasti mau jadi beli. Wah, kita udah, ini pasti jadi beli saya untuk segini, lalu kita hutang untuk keperluan di rumah. Tahu orangnya batal ya. Yang ketawa itu pengalaman itu. Ya, Pak Pendeta cerita gini karena dulu punya pengalaman itu, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mengejar lalu menangkap yang salah juga. Paulus mengatakan panggilan sorgawi itulah yang dia kejar. Dan dia menangkap itu. Apa itu saudaraku? Filipi 3 ayat 10. Ini yang harus dikejar. Yaitu mengenal Allah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, untuk bisa mengarahkan ke depan, untuk memiliki masa depan yang pasti, kita harus berusaha mengenal Allah secara pribadi, mengenal Allah secara pribadi. Untuk apa kita ikut Tuhan? Untuk apa kita jadi Kristen? Supaya kita bisa mengejar dan menangkap satu hal ini. Mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah yang bangkit dan berkuasa. Itu yang harus kita kenal. Itulah panggilan kita menjadi orang percaya. Mengenal Allah yang berkuasa membuat kita tidak ragu melangkah di tahun 2022 ini. Semua ada dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang berkuasa, yang kita kenal baik hati. Tuhan yang berkuasa, yang kita kenal murah hati, amin. Tuhan yang kita kenal, Dia selalu mau menolong kita. Nah, itu harus kita kenal. Itu yang membuat kita melangkah pasti di tahun 2022. Lalu kemudian saudaraku mengenal kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Pada bagian ini saudaraku, banyak orang kurang sabar, mau terburu-buru mendapat apa yang diyakininya sendiri. Seringkali kita ini mematok Tuhan, mematok kehendak Tuhan seperti yang ada di hati kita. Orang Kristen itu kan seperti itu. Kalau dia punya keyakinan sesuatu, dia bilang ini kehendak Tuhan. Apalagi langkah-langkahnya lancar. Oh, pasti ini kehendak Tuhan. Gitu, saudaraku. Kita harus belajar mengenal kehendak Allah dan masuk dalam rencananya. Gak semua yang baik yang kita pikirkan itu pasti kehendak Tuhan. Gak semua yang kita anggap membuat kita sukses itu pasti kehendak Tuhan. Belum tentu. Kita yang harus masuk ke dalam rencana Allah, biar Allah yang memandu jalan kita hidup dalam rencananya. Itulah panggilan sorgawi untuk kita. Itu yang harus kita kenal. Itu yang harus kita pahami. Sehingga kita tidak salah menangkap. Tangkaplah rencana Allah. Tangkaplah kehendak Allah. Barulah kita bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Lalu panggilan sorgawi itu antara lain yang kita baca tadi adalah pahala atau hadiah. Yang dibilang hadiah sorgawi, pahala. Bukan berarti kita menuntut balasan untuk apa yang kita lakukan, baik ibadah ataupun pelayanan. Iya, bukan saudaraku. Kita beribadah dan melayani bukan semata-mata untuk memperoleh sesuatu, amin. Saya ulangi, kita beribadah, kita melayani bukan semata-mata untuk memperoleh sesuatu. Ada saudara yang beribadah melayani untuk memperoleh sesuatu? Sesuatu banget gitu? Jangan saudaraku. Itu namanya ada udang di balik bakwan. Apakah tersedia malam ini setelah kita ibadah? Iya saudaraku.
Jangan saudaraku, kita layanilah Tuhan dengan tulus. Kita beribadahlah dengan tulus. Tanpa maksud-maksud tersembunyi. Yang perlu dipahami adalah, jika kita melangkah bersama Tuhan, kita melayani, kita beribadah dengan setia, kita tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Ya, kita tidak memikirkan lagi berkat-berkat jasmani. Ya. Selama saudara punya maksud-maksud tertentu, saya beribadah supaya diberkati, saya melayani supaya diberkati, saya melayani supaya kelihatan saya suci, saya melayani beribadah supaya kelihatan rohani. Padahal namanya tetap aja rohana, saudaraku. Saudaraku, selama kita punya maksud-maksud seperti itu, kita enggak berkenan pada Tuhan. Yang harus kita kejar dan kita tangkap adalah perkara-perkara yang kekal. Amin. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita tangkap. Melangkah bersama Tuhan berarti hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Hati dan pikiran kita tertuju pada hal-hal yang kekal, yaitu pahala sorgawi. Kekal, bukan untuk hidup sekarang ini saja, tetapi untuk sesuatu yang di sorga nanti. Marilah kita melangkah di tahun 2022 ini tanpa memikirkan hal-hal yang sekarang. Pikirkanlah hal-hal sorgawi. Saya mempersiapkan satu lagu, dan saat istirahat tadi saya setel lagu itu. Lalu saya pikir begini, saudaraku, kalau soal hari esok saya enggak khawatir, saudaraku. Ya, bukan karena iman besar, enggak loh saudaraku. Tapi ini kewajaran, saudaraku. Saya enggak khawatir untuk hal-hal yang akan datang tentang ekonomi, tentang apa. Tapi ada hal lain yang personal. Itu bisa membuat kita khawatir. Itu bisa membuat kita takut. Dan saya punya rasa itu, dan saudara juga punya rasa itu. Ada saudara yang enggak khawatir soal ekonomi? Ada? Saya yakin ada. Tapi mungkin saudara khawatir soal kesehatan, betul? Saudara enggak khawatir soal ekonomi, saudara enggak khawatir soal kesehatan, saudara punya khawatir soal yang lain lagi. Saudaraku, tahun 2022 masih gelap buat kita. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi marilah kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Yakinlah Tuhan mau bersama kita. Yakin. Kita mau bersama Tuhan, Tuhan mau bersama kita. Itulah Immanuel. Tuhan bersama kita untuk menolong. Tuhan bersama kita untuk membantu kita mengatasi semua kekhawatiran dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Membuat kita bisa melupakan yang di belakang dan mengarahkan pada apa yang di depan. Roh Kudus membantu dan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Ku tak tahu hari esok dalam hidupku ini. Kita mau renungkan nyanyian ini. Kita mau hayati. Kita punya Tuhan yang memegang tangan kita. Ku tak tahu hari esok dalam hidupku ini. Ku tak tahu bila awal menutup matahari. Ku tak tahu
sama-sama berdiri. Kita nggak tahu besok, lusa, apalagi tahun depan. Tapi ada sepasang tangan yang kuat, yang terus mau pegang kita semua. Ada sepasang tangan yang kuat, yang mau menopang hidup kita ketika kita lelah, ketika kita jatuh. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan ref pujian ini. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku tahu dia pimpinku. Tuhan pegang, kita angkat tangan kita. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku tahu dia pimpinku. Tuhan pegang tanganku, Tuhan pegang tanganku. Bapa di sorga, kami bersyukur punya Tuhan yang pegang hari esok kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang mau menuntun langkah kami untuk hari esok yang kami tidak tahu. Sehingga walaupun gelap, tapi kami bisa melangkah pasti bersama Tuhan. Terima kasih memberkati firman-Mu, dan sesaat lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini membekali kami, Tuhan yang hadir dalam roti dan anggur, Tuhan hadir dalam hidup kami, dan Tuhan menolong kami untuk menjalani tahun 2022 nanti. Terima kasih Tuhan, layakkan dan kuduskan kami, ampuni segala salah dosa kami, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita membuka roti atau hosti yang akan kita nikmati bersama sebagai tubuh Kristus. Kita nyanyikan lagi, pemain musik masih mainkan lagu ini. Many things about tomorrow I don't see to understand. And I know who holds my hand. Many About tomorrow, I don't see to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand, and I know who holds my hand. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami, Engkau yang pegang masa depan kami. Biar perjamuan kudus ini membawa kami melangkah pasti bersama Tuhan di tahun mendatang.
Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala dan jawablah pertanyaan firman Tuhan dengan haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka cawan, angkat lebih tinggi dari kepala. Cawan ini adalah lambang darah Kristus, darah yang mengampuni dosa kita, darah yang membuat kita memiliki keselamatan, darah yang membuat kita memiliki janji-janji yang pasti untuk tahun mendatang. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.